الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, waktu yang lapang untuk menuntut ilmu agama ini dan memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana seharusnya menjadi muslim yang sejati. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta kajian muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia Lembaga Dakwah Kampus Poltekkes memberikan kami amanah untuk membawakan sedikit materi nasihat kepada teman-teman semua dengan judul New Normal Istiqomah Tanpa Batas. New normal yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan normal yang baru bagi kita. Kehidupan yang normal yang baru bagi kita. Mungkin sebelumnya kita masih bingung jati diri kita sebagai seorang muslim bagaimana, atau kita tidak tahu apa maksud tujuan kita untuk hidup. Namun cahaya Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala menyapa kita. Kemudian kita mendapatkan hidayah itu. Dan mulailah berubah kehidupan kita sedikit demi sedikit, memasuki new normal itu. Dan tugas kita bukan hanya mendapatkan hidayah, tetapi ada yang lebih berat, ada yang lebih sulit daripada sekedar mendapatkan hidayah itu. Banyak manusia menuju hijrah, karena mereka telah mendapatkan hidayah, sehingga mereka ramai-ramai untuk berhijrah. Mereka hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hijrah dari kekafiran menuju cahaya Islam. Ada pula yang hijrah dari kefasikan menuju ketaatan di atas jalan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman dari salaful ummah, pendahulu kita, yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti tabi'in atau atba'ut tabi'in. Siapapun yang jujur dalam masalah hijrahnya ini, pasti mereka akan merasakan kebahagiaan. Mereka akan merasakan kebahagiaan. Karena demikianlah, kebahagiaan itu hanya bisa diraih di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu kebahagiaan yang hakiki yang banyak orang tidak tahu. Itu adalah suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu adalah kenikmatan yang selalu kita minta. Di dalam Al-Quran setiap kali kita salat kita meminta, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan berarti sebelumnya kita berada dalam kesesatan. Kemudian kita berdoa, Ihdinas siratal mustaqim, agar kita minta hidayah itu tetap bersama kita selalu. Lalu kemudian kita minta yang mana siratal mustaqim itu, yang mana jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat, wahai Allah. Siapa mereka?
Mereka adalah para sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang telah diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Maryam ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Ya, mereka itulah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Ya, minan nabiyyin, ya, yaitu dari golongan para nabi. Ya, min dzurriyyati Adam, dan para nabi dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari orang-orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Ibrahim dan keturunan Israil atau Nabi Yakub. Wa mimman hadainahu wajtabaina, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Itu adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih mereka dan Allah berikan mereka petunjuk. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kenikmatan berupa itu. Allah memilih kita mendapatkan hidayah ini sehingga kita bisa hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Maka setelah kita mendapatkan hidayah, kemudian kita berhijrah, maka tugas selanjutnya bagi seorang hamba yang telah berhijrah menuju iman kepada Allah adalah istiqomah. Ya. Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku sebuah perkataan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun selainkan engkau." Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, katakan kepadaku sebuah perkataan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun melainkan engkau saja yang aku tanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Namun kehidupan di dunia ini tidak lepas dari cobaan, ikhwas sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cobaan dalam keimanan setelah hijrah. Ya. Ketika kita sudah mulai hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kesungguhan kita dalam berhijrah. Maka oleh karena itu hendaknya kita berusaha bertahan dengan istiqomah dalam ketaatan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bertahan istiqomah dalam hijrah kita sampai akhir hayat. Maka muncul banyak pertanyaan. Ya, bagaimana agar kita istiqomah dalam menjalani proses hijrah ini? Ya, bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan? Maka di sini pembahasan tentang pokok-pokok istiqomah dari kitab Asyra Qawaid fil Istiqomah. Ya, tulisan yang ditulis di buku atau di kitab Asyra Qawaidul Istiqomah, Qawaidu fil Istiqomah, ya, untuk membahas sebab-sebab istiqomah itu. Ya. Namun kita lebih dituntut lagi untuk memahami kaidah-kaidah penting dalam istiqomah, sehingga kita bisa menempuh sebab-sebab, ya, kita bisa bertahan, bisa istiqomah biiznillah. Naam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama yang disebutkan di buku itu, istiqomah merupakan karunia dan pemberian Allah. Ya, istiqomah merupakan karunia dan pemberian Allah. Allah Ta'ala berfirman
dalam banyak ayatnya, ya, maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salah satu kaidah yang penting, ya, untuk memahami dan merealisasikan istiqomah itu, yaitu memahami bahwa istiqomah adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena usaha kita saja. Ya. Bahkan kita harus meyakini bahwa seluruh urusan yang ada di dunia ini itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan memberikan petunjuk berupa istiqomah di atas jalan kebenaran kepada siapa yang Allah inginkan, dan Allah pula lah yang memalingkan hamba dari jalan kebenaran kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Yang harus kita yakini adalah kehendak Allah selalu mengandung hikmah kebaikan. Ya, keinginan Allah itu selalu mengandung hikmah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahadainahum siratan mustaqima." Ya, Quran surah An-Nisa ayat ke-68. Ya. Walahadainahum siratan mustaqima. Dan kami pasti tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan Allah juga berfirman, "Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha' ila siratim mustaqim." Sungguh, ya, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus ini. Ya. Ayat yang menjelaskan bahwa istiqomah di atas jalan kebenaran merupakan karunia, merupakan pemberian Allah. Maka amatlah banyak dan disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, di antara faidahnya, kenapa Allah sering mengulang-ulang, ya, tentang istiqomah ini atau jalan hidayah ini, agar kita hanya bergantung, berharap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dalil lain yang menunjukkan istiqomah itu merupakan pemberian dari Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sering mengulang-ulang, ya, doa kepada Allah agar Allah menetapkan hati beliau di atas istiqomah. Ya. Beliau selalu berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya. Tidak diragukan lagi, ya, bagaimana keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana amalan-amalan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidak ragukan. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah Allah jamin surga untuk beliau. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa memohon istiqomah kepada Allah dalam doa-doa beliau. Ya, tentu kita, ya, teman-teman sekalian, dengan kadar takwa, ilmu dan amal yang amat jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kadarnya, harusnya lebih banyak lagi meminta kepada Allah agar kita diistiqomahkan di jalan hijrah ini. Ya, kita dengan segala kelemahan dalam beragama, ya, lebih rentan terkena syubhat, sesuatu yang meragukan dalam agama, dan syahwat. Ya, maka harusnya lebih besar pengharapan kita kepada Allah agar Allah menjaga kita dari penyimpangan dalam beragama dan istiqomah di atas jalan Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah, ya, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, benarkah hati bisa berbolak-balik?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Ya. "Ma min khalaqallahu min bani Adam min basharin illa anna qalbihi baina asbi'aini
min asabi Allah fa in syaa Allah azza wa jalla aqamahu wa in syaa azaghahu. Kata Nabi SAW, ya benar, tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Adam melainkan hati mereka ada di antara dua jemari Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah bisa mengistiqomahkan dia. Dan jika Allah berkehendak juga untuk tidak mengistiqomahkan dia, maka Allah akan menyesatkan dia. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jika kita menyadari ternyata kita telah meminta keistiqomahan kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari ketika kita membaca suratul Fatihah di setiap salat kita, ya, dengan demikian kita memahami bahwa memohon istiqomah adalah doa yang harus terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, ya Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka. Maka Hasan Al-Basri ketika membaca ayat tersebut, beliau selalu berdoa, Allahumma anta rabbana farzuqna istiqamah, farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau Rabb kami, rezekikanlah istiqamah kepada kami. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika mendengarkan ayat tentang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, ya, istiqamah, maka Al-Imam Hasan Al-Basri berdoa, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamata. Ya Allah, Engkau Rabb kami, rezekikanlah istiqamah kepada kami. Istiqamah adalah jalan yang harus selalu diusahakan, karena istiqamah yang berbuah kebaikan di akhirat adalah istiqamah sampai husnul khatimah. Oleh karena itu, ya, nasihat untuk istiqamah hendaknya menjadi santapan harian kita agar jiwa kita selalu waspada dan berbenah. Ini kaidah yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua adalah hakikat istiqamah adalah berada di atas manhaj dan jalan yang lurus. Ya. Berada di atas manhaj dan jalan yang lurus. Ya. Syekh Abdul Razak, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah menjelaskan, ya, penulis buku ini, ya, bahwa hakikat istiqamah yaitu istiqamah di atas manhaj yang benar dan jalan yang lurus. Generasi terbaik Islam dari kalangan sahabat, ya, maupun tabi'in, orang yang mengikuti sahabat, ya, telah menjelaskan makna dan hakikat istiqamah ini melalui banyak riwayat-riwayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya. Sesungguhnya orang-orang atau orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka teguh di atas pendirian mereka. Kemudian mereka teguh di atas pendirian mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, humul ladzina lam yusyriku bihi syai'a. Ya, yaitu mereka orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut
adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ya, jimat, ya, mendatangi dukun, ya, menyimpan benda-benda pusaka yang dianggap keramat, ya. Mereka bersih dari itu. Itulah orang-orang yang istiqomah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan makna ayat yang dibacakan tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya. Ibnu Abbas mengatakan ala syahadati alla ilaha illallah. Ya, maksudnya yaitu istiqomah di atas syahadat la ilaha illallah. Ya. Penjelasan yang serupa juga itu disampaikan oleh ahli tafsir, ya, seperti Anas, ya, kemudian Mujahid, ya, Aswad bin Hilal, Zaid bin Aslam, As-Suddi, Ikrimah dan yang lainnya. Kemudian ulama yang lain menjelaskan tentang kalimat tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah teguh di atas pendiriannya. Menafsirkan ayat itu, ya, beliau mengatakan, ya, istaqamu ala ta'atillah, yaitu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian Ibnu Rajab juga memberikan pernyataan serupa, ya, ketika mendefinisikan istiqomah. Apa itu istiqomah? Dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, beliau mengatakan wal istiqomatu, ya, istiqomah itu hiya suluku siratal mustaqim, itu dengan menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, ya, yaitu jalan Islam yang mulia, ya, tanpa condong ke kanan atau ke kiri, ya, maksudnya tanpa berlebihan, ya, dalam melaksanakan agama ini, dan realisasinya mencakup semua jenis ketaatan yang zahir, yang nampak maupun yang tidak nampak, yaitu berupa amalan hati. Juga meninggalkan larangan-larangan, ya, meninggalkan larangan-larangan seluruhnya. Maka istiqomah sejatinya adalah nasihat untuk menjalankan seluruh perintah agama. Nah, dari semua penjelasan, ya, para sahabat yang kita dengarkan tadi maupun para tabi'in, itu orang-orang soleh setelah para sahabat, ya, itu saling melengkapi dan memiliki makna yang sama, yaitu hakikat dari istiqomah adalah istiqomah di atas kebenaran dengan menjalankan perintah agama secara menyeluruh tanpa termasuk meninggalkan larangan-larangan di dalamnya. Demikianlah hakikat istiqomah itu. Ya. Tidak ada keistiqomahan dengan menyimpang dari agama, itu tidak ada. Karena istiqomah yang kita minta kepada Allah adalah istiqomah dalam kebenaran dan ketaatan. Nah, itu kaidah yang kedua tentang istiqomah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaidah yang ketiga. Pokok istiqomah yang ketiga adalah istiqomahnya hati ini. Istiqomahnya hati ini. Imam Ahmad meriwayatkan dalam sanad musnadnya sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imana 'abda hatta yastaqimu qalbahu." Tidak akan istiqomah iman seorang hamba hingga hatinya itu istiqomah. Ya. Tidak akan istiqomah seorang hamba sehingga hatinya juga ikut istiqomah. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhidi. Ya, pokok istiqomah adalah istiqomahnya hati kita di atas ketauhidan, ya, akidah yang lurus di atas tauhid.
Ya, tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbuatannya. Ya, kita harus percaya bahwa Allah yang menciptakan langit, ya Allah yang menciptakan ya bintang-bintang, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini serta seluruh makhluknya. Ya, kemudian Allah juga memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita sakit, Allah yang memberikan kita rasa nyaman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sakit. Itu semua datangnya dari Allah. Maka segala bentuk ketaatan kita harusnya juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mentauhidkan Allah dalam hal peribadatan kita kepada Allah tanpa campur tangan yang bisa merusak ya nilai-nilai ketauhidan kita. Ya. Kita menyadari Allah yang memberikan rezeki, ya Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita hujan misalnya, ya Allah yang memberikan kita mudarat, ya penyakit, bahaya, ya. Maka seharusnya kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah, berlindung dari segala sesuatu yang buruk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kepada penunggu jembatan misalnya. Ya, bukan kepada penguasa lautan ya setiap hari atau setiap kali mau panen misalnya. Ya, atau mau mencari ikan ya di pantai atau di laut mesti ada ritualnya. Ya. Atau setiap kali mau panen harus ada ritualnya, ya katanya harus diberikan supaya tidak gagal panennya. Ya. Ini salah satu bentuk ya merusak nilai-nilai ketauhidan kita. Ya. Meminta kepada Allah kebaikan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Maka ini yang dinamakan istiqomahnya hati kita di atas ketauhidan. Kemudian di sini beliau melanjutkan, tatkala hati telah istiqomah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, mencintainya, ya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, tawakal kepadanya, dan berpaling dari selainnya, ya meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka anggota badan juga akan istiqomah dalam ketaatan. Karena hati adalah raja bagi tubuh dan anggota badan. Ya, maka hati ini juga perlu kita istiqomahkan. Karena hati adalah raja bagi tubuh dan anggota badan bagi kita. Jika sang raja istiqomah, yaitu hati kita yang lurus, maka seluruh tubuh itu juga akan ikut istiqomah. Ya. Pernyataan itu tentang hati yang harus diistiqomahkan itu dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging itu baik, saluhal jasadu kullu, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusak juga seluruh jasadnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahiyal qalb. Ya. Segumpal daging itu adalah qalbu, hati kita. Ya. Istiqomahnya hati dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah menjadi sebab istiqomahnya seorang hamba ketika melakukan amalan yang nampak baik, amalan sunnah maupun yang wajib. Ya, tentu karena hati yang bersih ya akan menghasilkan amalan yang zahir, yang nampak, yang bersih juga. Ya. Namun tidak berlaku sebaliknya. Ketika seorang hamba menampakkan ketaatan, bisa saja hatinya berpaling atau memalingkan ketaatan tersebut kepada Allah, dan itu yang biasa kita sebut dengan riya. Ya. Karena amalan lahiriahnya bukan atas motivasi ketundukan kepada Allah, ya, melainkan karena orang lain.
maka itu yang ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka itu yang dikatakan riya atau ujub, yang membanggakan diri sendiri yang ada di dalam hatinya. Waliyazubillah. Allah Ta'ala berfirman, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang sehat. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ya, doa yang agung ini, meminta hati yang selamat. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Ya. Dari kaidah ini kita bisa menyimpulkan bahwa di antara sebab istiqomahnya seorang hamba adalah dia senantiasa waspada dengan penyakit hati yang akan mungkin mengotori hatinya. Ya, dia juga bersemangat untuk memperbaiki amalan hatinya sehingga dia mendapatkan derajat istiqomah. Ya, harus selalu diperiksa hatinya. Jangan sampai dia melakukan istiqomah, melakukan hijrah hanya karena sesuatu yang, ya, tidak seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau karena makhluknya. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Dan setiap perbuatan itu akan mendapatkan balasan apa yang mereka niatkan. Ya. Seseorang yang hijrah, ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yusibuha fakanat hijratuhu alaihima. Siapa yang hijrahnya hanya karena dunia yang dia kejar atau hanya karena wanita, ya, yang dia inginkan, maka hijrahnya hanya sebatas itu. Ketika dunia yang dia tuju itu tidak dia dapatkan, maka dia kendor lagi dalam urusan hijrah ini. Atau ketika wanita itu, perempuan itu, ya, menolaknya, ya, atau tidak menerimanya, atau bahkan mungkin diambil oleh orang lain, ya, maka dia berhenti berhijrah. Dan ini yang perlu kita luruskan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.